Shalom. Selamat sore. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan satu hal yang sangat istimewa, di tengah-tengah kita ada Pak Boas Kim dan rombongan. Pak, boleh minta mereka berdiri dulu, Pak. Ya, mari beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, Pak Boas sebenarnya ada di Bandung ya, Pak. Lalu rekan-rekan yang lain dari Korea Selatan datang ke Indonesia, ada pelayanan. Nanti lebih lengkapnya Pak Kim yang akan jelaskan buat kita semua. Kami menyambut dengan sukacita. Ini kesempatan yang luar biasa dan istimewa sekali, Pak. Bersyukur kepada Tuhan boleh mempertemukan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita berbeda suku, budaya, bahasa dan sebagainya, tetapi di dalam Tuhan kita saudara. Bersyukur boleh bersama-sama dan kami siap untuk dilayani hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pelayanan mereka ada di Tanjung Selor, tetapi ini lagi dalam perjalanan pulang. Pak Ketua Daerah kemarin usul apakah bisa untuk pelayanan di Siloam Tarakan. Lalu saya bilang boleh dan sangat senang sekali boleh dilayani. Nah, terus yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kami sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara mungkin ada pegang amplop warna putih ya, di depan sudah dimasukkan, diselipkan dalam amplop persembahan. Pada hari ini kita akan dilayani secara khusus oleh panitia pengadaan alat musik. Ya, Bapak Ibu, dari tadi pagi ibadah 1 dan ibadah kedua sudah dilayani oleh panitia pengadaan alat musik. Karena alat-alat yang kita gunakan sekarang ini sudah cukup berusia. Misalnya keyboard yang warna hitam, ini kita beli di tahun 2009. Ya, 2009, usianya sudah belasan tahun. Beberapa fungsi memang sudah tidak sempurna lagi, tetapi kita masih pakai. Nah, mengingat bahwa usianya sudah tua dan beberapa sudah tidak berfungsi dengan baik, maka dipandang perlu untuk peremajaan alat. Keyboard yang di atas itu juga layarnya sudah mulai rusak. Lalu drum kita juga, drum ini sebenarnya termasuk baru ya, beberapa tahun ya kita beli, cuman pad dari bass itu sensornya sudah mulai bermasalah, pad dari snare-nya juga sudah rusak. Ya, apakah karena pukul pakai tenaga dalam kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini perlu ada peremajaan alat. Nah, mengingat tahun depan kita ada event besar di sini Bapak Ibu Saudara, yaitu konferensi wilayah dan diadakan di sini, maka saya kemarin bincang-bincang kepada panitia, bisakah sebelum konferensi itu alat-alat kita sudah ada yang baru. Nah, ini mereka sedang lagi mengupayakannya, lalu kita dukung dalam doa. Dan juga Bapak Ibu Saudara butuh dukungan dana dari Bapak Ibu Saudara sekalian ya, supaya alat-alat yang kita rencanakan ini bisa terrealisasi dan kita bisa menggunakannya dalam pelayanan kita di tempat ini. Ya, ini beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, nanti Pak Kim akan memperkenalkan anggota timnya ya, sebut saja anggota tim untuk kita semua. Terima kasih.
kabarnya hari ini? Kurang semangat. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Oh ya, ini karena yang khotbah dari Korea, saya ingin bahasa Korea sedikit ya. Mana tadi? Anyongi Yuseo Pendeta Buaskim, ya. Dan Hengbokan Yebe kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu artinya selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya, itulah intinya. Ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita bersyukur bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Biarlah langit, bumi, bahkan seisi memuji Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita naikkan pujian yang mengatakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah semuanya bernafas memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Sekali lagi ku puji, Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bersama katakan, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan sekali lagi, mana suaranya? Haleluya. Sebelah sini mana suaranya? Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Katakan. Haleluya, amin, haleluya, Di sini mana suaranya yang keras? Come on. haleluya, amin, Haleluya, amin. Katakan sekali lagi. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin,
Hati kami melimpah dengan penuh ucapan syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kami boleh menghampiri tahta suci-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan, ibadah kami dari awal hingga akhirnya kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita masih dalam sikap berdiri. Masih semangat memuji Tuhan? Kurang semangat sekali lagi, masih memuji Tuhan? Ya, malam hari ini kita mau bersuka kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan, boleh sambil bertepuk tangan. Karena malam hari ini kita mau bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Lah katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam siapa? Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Sekali lagi bersuka. Sekali lagi ya. Oke, katakan. Siapa semuanya? Say. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Di sini siap-siap ya. Katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Sekali lagi. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka
Jemaat Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan sama-sama kita naikkan pujian yang mengatakan menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan
Kami sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau lebih sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau lebih sungguh mencintai-Mu Tuhan. Hari ini daripada kemarin. Tuhan, kami mau mencintai, lebih sungguh mencintai-Mu Tuhan. Hari esok daripada hari ini. Terimalah hati kami. Terimalah segala pujian kami. Dan terimalah hidup kami. Karena Tuhan telah menyerahkan segalanya bagi kami. Kami juga mau hidup untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhilah kami dengan Roh Kudus. Penuhilah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kami melalui hamba-Mu ini, agar kami bisa memahami dan menyadari isi hati Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang bersama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, bertepuk tangan. Sebelum duduk kembali, kita saling katakan ke kanan dan kiri. Tuhan mencari penyembah yang sejati. Sekali lagi, satu lagi. Kamu adalah penyembah yang sejati yang Tuhan cari. Suara lebih besar dan lebih keras ya. Kita adalah penyembah sejati yang Tuhan cari. 아멘. 할렐루야. 시라간 duduk kembali. 천국은 마치 준비해 주시고요. 천국은 마치 준비해 주시고요. 요거 그대로 두고 양쪽에 할까요? 좀 뒤로 뺄까요? 요거를 해서 잘 보일까? 몰래 개셀을 블락하게. 몰래 있는 개셀을 올라오시는 거. 아니, 요걸 뒤로 강단 앞으로. 앞으로 가시죠. 앞으로. 자세 옆에 잘 보시고요. 간격 잘 맞추고. Saya mau memperkenalkan tim dari Korea. Mereka namanya nama tim itu tim murid muda. Walaupun beberapa anggota dari tim misi itu ada orang tua berusia 70-an. 장로님, 권사님 한번 잠깐만 일어나 주실래요? 우리 저기 최 장로님하고 권사님. 70-an, 60-an silakan duduk. Ya. Biasanya waktu saya di Korea saya melayani anak-anak generasi muda. Biasanya berusia 20-an. Tapi saya kadang ketemu dengan orang tua 60-an, 70-an. Tapi saya berpikir mereka lebih muda dalam pikiran daripada anak-anak muda. Saya mau tanya ini, siapakah orang muda, anak muda? Siapakah pemuda-pemudi? Siapa yang berusia 20-an, 30-an? Tidak. Saya percaya orang generasi muda adalah orang yang bermimpi dalam Tuhan. Amin. Mereka semuanya selalu bermimpi untuk melayani kerajaan Allah. Sebenarnya dulunya saya belum ada rencana, mereka belum ada rencana datang di Tarakan dan Tanjung Selor. Mereka rencananya sebenarnya hanya pelayanan di Bandung saja. Tapi bulan April saya pernah ikut Rakernas GKI. Waktu itu saya lihat, Tarakan dan Tanjung Selor. Saya pernah ke sana, Tanjung Selor. Saya langsung menyadari, ada kehendak Tuhan di Kalimantan Utara, Tanjung Selor dan Tarakan ini. Jadi saya tanya kepada tim mereka, Bapak Ibu, boleh kita pergi ke Kalimantan Utara? Oh, di mana? Mereka cari Google. Oh, ini jauh ya. Pergi ke bagaimana? Caranya gimana? Harus naik pesawat. Pulang pergi mahal. Tapi saya katanya, Bapak, maaf ya, ada anak-anak muda di sana. Mereka belum pernah bersama dengan orang Korea, tim misi Korea.
Mereka langsung setuju. Mereka membayar biaya banyak. Tapi itu tidak ada masalah. Karena mereka sudah dipenuhi dengan harapan dari surga. Amin. Amin. Walaupun kita berjumpa hanya malam ini saja ya. Tapi saya percaya perjumpaan hari ini bukan terakhir. Ini permulaan. Amin. Saya mohon doakannya. Saya pengen tahun depan, tahun kedua itu kemudian saya mau membawa anak-anak muda dari Korea. Haleluya. Amin. Ya. Tim dari Korea mau menyaksikan dance dan cerita kesaksian hidup dan juga nyanyiannya. Ini anak-anak SD. 초등생들 주일학교 손 들어보세요. 아nak sekolah minggu. Oke. Mereka dance walaupun itu lagu rohani Korea, bahasa Korea, tapi liriknya dari Injil Matius. Kita bersama-sama menikmati ya. Oke, bertepuk tangan. Ada video ya. 준비하고 있어요. 괜찮아요. 기다려 보세요. Aduh. Oh, belum siap ya? Bisa? Oke, oke. 천국은 마치 따뜻한 주인 보화 땅속에 묻힌 아무도 모르는 보석 천국은 마치 따뜻한 주인 보화 땅속에 묻힌 아무도 모르는 보석이라네 그곳서 발견한 사람은 기뻐 뛰며 집에 돌아가 집 팔고 땅 팔고 냉장고 팔아 기어이 그 밭을 사고 만 거야 천국은 마치 따뜻한 주인 보화 땅속에 묻힌 아무도 모르는 보석 천국은 마치 따뜻한 주인 보화 땅속에 묻힌 아무도 모르는 보석이라네 그곳서 발견한 사람은 기뻐 뛰며 집에 돌아가 집 팔고 땅 팔고 냉장고 팔아 기어이 그 밭을 사고 만 거야 천국은 마치 따뜻한 주인 보화 땅속에 묻힌 아무도 모르는 보석 천국은 마치 따뜻한 주인 보화 땅속에 묻힌 아무도 모르는 보석이라네 Wah, puji Tuhan. Ada ayah dan anak. Mereka berdua ya. Oke, bisa geser ya. Liriknya apa? Ayo teman-teman, apa itu surga? harta yang terpendam di ladang. Untuk
memperoleh harta itu kita bisa menjual semua. Benar ya? Mik satu lagi ya. Unyusem panju. 안녕하세요. Shalom. 먼저 이 자리에 설 수 있게 하신 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다. Pertama-tama saya mengucap syukur dan kemuliaan kepada Tuhan yang telah memperbolehkan saya ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu semua. 저는 대한민국 서울에 살고 있고 염창교회를 섬기고 있는 정상천 장로입니다. Nama saya adalah Pak Chong Sang Chon, seorang penatua yang melayani di gereja Yeomchang, Seoul, yaitu ibu kota Korea. 만나뵙게 되어 반갑습니다. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. 이 시간 하나님께서 저에게 주신 은혜와 사랑, 하나님의 계획하심을 여러분과 나누길 원합니다. Pada malam hari ini saya ingin berbagi kasih karunia dan rencana Tuhan yang telah diberikan kepada saya. 저는 우리 교회에서 2012년 DMT, Disciple Mission Training이란 전도 훈련을 받았습니다. Saya pernah mengikuti pelatihan namanya DMT, Disciples Mission and Training di gereja kami pada tahun 2012. 그리고 팀원들과 캄보디아 선교를 갔습니다. Setelah itu saya dan anggota tim pergi melakukan misi di Kamboja. 벌써 14년 전 일입니다. Itu sudah 14 tahun yang lalu. 그 후로 우리는 매년 선교지에 나갑니다. Sejak saat itu, tim kami pergi ke tempat misi setiap tahun. 캄보디아의 첫 선교를 통해 우리는 하나님께서 함께 하심을 경험하게 되었습니다. Melalui misi pertama di Kamboja, saya mengalami bahwa Tuhan selalu menyertai kami. 무더운 날씨에 농구장을 건설했습니다. Kami pernah di cuaca yang sangat panas, kami membangun lapangan basket. 그런데 정확히 하나님은 물이 필요할 때 비를 내려주시고 Tapi di sana, tepat pada saat kami membutuhkan air, Tuhan menurunkan hujan. 비가 그쳐야 할 때 멈추게 하셨습니다. Dan ketika hujan harus berhenti, hujan pun berhenti. 그래서 3일 만에 공사를 마쳤습니다. Oleh karena itu, kami bisa menyelesaikan pembangunan dalam waktu 3 hari. 이후 우리는 매년 선교지에 나갑니다. Terus kami pergi ke tempat misi setiap tahun. 그런데 제가 새롭게 시작한 사업에 문제가 생겼습니다. Namun suatu hari saya mengalami masalah dalam bisnis yang baru saya mulai. 그래서 경제적으로 어려웠던 시기가 있었습니다. Jadi saya mengalami masa sulit secara finansial. 하나님께 약속드린 인도 선교를 가야 하는데 선교비가 없었습니다. Saya kira saya harus pergi ke India sesuai janji saya kepada Tuhan. Tetapi saya tidak punya biaya untuk perjalanan misi itu. 그래서 저는 약 6개월 동안 하루 1시간만 잠을 자고 야간에는 우유와 음료 배달을 하면서 선교비를 모았습니다. Oleh karena itu selama sekitar 6 bulan saya tidur hanya 1 jam sehari. Dan di malam hari saya mengantar susu dan minuman untuk apa? Untuk mengumpulkan biaya perjalanan misi. 그러던 중 선교 가기 한 달 전에 피곤이 누적되었는지 서 있던 차를 추돌하는 교통사고가 났습니다. Namun sekitar 1 bulan sebelum berangkat perjalanan misi, mungkin karena kelelahan yang menumpuk, saya mengalami kecelakaan mobil. Mobil saya tertabrak. 119 구급대원들이 출동했을 때 운전석이 반 이상 접혀 있었습니다. Ketika petugas ambulans 911 datang, bagian depan mobil sudah penyok lebih dari setengah. 그래서 그들은 자동차의 앞부분을 절단했습니다. Jadi mereka harus memotong bagian depan mobil. 그리고 저를 꺼내었습니다. Lalu mereka mengeluarkan saya dari mobil dan membawa saya ke rumah sakit darurat.
그런데 놀라운 것은 그렇게 큰 사고가 났는데 다친 곳은 몸의 찰과상뿐이었습니다. Tapi yang mengejutkan, meskipun kecelakaan itu sangat besar, cukup besar, tapi saya hanya mengalami lecet di tubuh saya. 하나님께서 저를 보호해 주셨고 저는 인도 선교를 다녀올 수 있었습니다. Saya percaya Tuhan melindungi saya. Kemudian saya bisa pergi ke misi ke India. 사고 후 지훈으로부터 일자리를 소개받고 면접을 보았습니다. Setelah kecelakaan itu, seorang teman saya memperkenalkan saya pada sebuah pekerjaan dan saya mengikuti wawancara kerja. 면접관이 하고 싶은 얘기를 하라고 해서 3가지를 했습니다. Saat wawancara itu, pewawancara meminta saya untuk menyampaikan 3 hal yang ingin saya katakan. 첫째, 한 달 후에 선교를 가야 하니 12일간의 휴가를 주었으면 좋겠다고 말했습니다. Pertama, saya minta cuti selama 12 hari karena saya harus pergi ke misi 1 bulan kemudian. 둘째, Kedua, 주일에도 일하는 직장이지만 저는 주일에 교회 가서 예배를 드려야 하니 주일은 쉬게 해달라고 말했습니다. meskipun tempat kerja saya juga beroperasi pada hari Minggu juga, tapi saya ingin libur hari Minggu untuk bisa pergi ke gereja dan beribadah. 셋째, 직원들이 듣고 있는 타종교 음악을 틀지 않았으면 좋겠다고 했습니다. Ketiga, saya meminta agar tidak memutar musik agama yang lain dan yang didengarkan oleh para karyawan di tempat itu. 그런데 사장은 3가지 모두 허락하고 심지어 선교를 다녀온 7월 급여도 100% 지급했다고 했습니다. Namun bos saya mengizinkan ketiga permintaan itu. Bahkan gaji saya untuk bulan Juli setelah pulang misi akan tetap dibayar 100%. 하나님께서는 이미 새 직장을 예비해 주셨고 저는 선교를 가게 되었습니다. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang baru untuk saya dan dengan begitu saya bisa pergi misi. 지금은 제가 매년 선교를 갈 수 있도록 그 직장의 오너가 되었습니다. Sekarang saya menjadi pemilik dari tempat kerja itu agar saya bisa terus pergi perjalanan misi setiap tahun. 할렐루야. Haleluya. Amin. 하나님은 우리가 하나님의 일을 할 때 그 일을 감당할 수 있는 환경을 허락하십니다. Tuhan memberikan lingkungan yang memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaannya. 우리가 하나님의 일을 하면 하나님께서 우리의 일을 대신해 주십니다. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, Dia akan menyelesaikan pekerjaan kita. 우리는 우리의 일상이 그저 주어진 것이 아니라 하나님께서 허락하신 축복임을 믿어야 합니다. Kita harus percaya bahwa kehidupan sehari-hari kita bukan sekadar kebetulan, melainkan berkat yang diberikan oleh Tuhan. 하나님의 은혜가 아니면 이렇게 숨을 쉬며 살아갈 수 없습니다. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan tenang seperti hari ini. 걸을 수도 먹을 수도 말할 수도 들을 수도 없습니다. Kita tidak bisa berjalan, tidak bisa makan, berbicara atau mendengar. 그리고 이곳에 올 수도 없습니다. Dan saya tidak bisa datang di tempat ini. 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다. Saya percaya semua ini adalah kasih karunia dari Tuhan. 여러분에게 주신 하나님의 은혜에 감사하길 원합니다. Saya ingin kita semua untuk mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. 그리고 하나님의 부르심에 순종하며 하나님의 기쁨이 되는 삶을 사시길 축복합니다. Saya berharap kita semua taat pada panggilan Tuhan dan menjalani hidup yang menjadi sukacita bagi Tuhan. 감사합니다. Terima kasih. Amin. 하나 오세요. 전부 다. 마이크 같이 하시고 몰래 밖에 믹 이니야. 몰래. 우리 하나씩 가져오시고. Walaupun kita beda warga negaraan, beda bahasa, beda suku, beda budaya, tetapi kita sudah menjadi satu dalam
Tuhan. Amin. Mereka sudah lama beberapa bulan latihan pujian ini dalam bahasa Indonesia. Oke. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 의지해요. 아버지 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여 써주세요. 진짜 예수 슬라마냐 그만 우진다 예수 슬라마냐 meskipun badai silih berganti dalam hidupku ku tetap cinta Yesus selamanya. cinta Yesus selamanya. cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, makanlah sesuai dengan rencanamu. Mari bersama katakan ya Bapa. Ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, makanlah sesuai dengan rencanamu. 주님 영광 위하여 써주세요. 차렷 인사. 네. Kita semua adalah anak Allah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Amin.
Saya mau kita membahaskan firman Tuhan tentang misi dan penyembahan. Kata misi dan kata penyembahan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mohon jangan lupa ini. Kenapa? Karena kita melakukan misi untuk apa? Untuk membawa orang-orang menyembah Tuhan. Benar? Amin. Maksudnya apa? Alasan Tuhan menciptakan kita adalah untuk penyembahan. Amin. Alasan Tuhan memanggil kita juga untuk penyembahan. Dan alasan Tuhan mengutus kita pun adalah untuk penyembahan. Artinya hidup manusia, hidup kita dimulai dengan penyembahan dan akan berakhir dengan penyembahan juga. Saya mau tanya, bagaimana dimulai secara manusia? Secara manusia kita dimulai gimana? Kita baca kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 bagian A. Bisa baca ya? 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ketika Tuhan menciptakan kita, kira-kira bahan apa yang dipakainya? Yaitu debu. Debu. Benar ya? Kita percaya firman Tuhannya? Oke. Sekarang kita coba lihat teman di sebelahnya. Coba lihat ya. Katakan, saling katakan padanya. Ikut saya. Tuhan menciptakanmu dari debu. Debu. Amin. Amin. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia juga menciptakan manusia. Kita ini sebenarnya hanya makhluk dari debu. Lalu kita bisa bertanya, Tuhan, kenapa Engkau begitu mengasihi kami yang cuma seperti debu ini? Kita baca bagian B. Ayo kita baca lagi bagian akhir. Ayat yang ke-7 semua 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Roh Allah, nafas kehidupan sudah masuk ke dalam diri kita. Karena itu kita yang awalnya hanya debu sekarang menjadi makhluk hidup yang memiliki roh Allah. Ini sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Saya baca ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Kita semua diciptakan menurut gambar Allah. Amin. Artinya apa? Saya punya 2 anak. Anak laki-laki yang pertama. Dia mirip dengan saya. Benar? Benar. Sama seperti itu, kita semua adalah anak-anak Allah. Anak laki-laki dan anak perempuan yang mirip dengan Allah. Haleluya. Oke. Kita lihat sekali lagi ke kanan dan kiri. Oke. Sudah lihat ya? Katakan. Kamu adalah anak Allah. Kamu mirip dengan Allah. Kamu bukan debu saja. Amin. 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 Sebenarnya hanya makhluk dari debu, tapi Tuhan mengembuskan rohnya ke dalam diri kita. Karena itu kita menjadi anak-anak Tuhan yang diciptakan menurut gambarnya. Jadi kita bisa merasakan dan menikmati kemuliaan Tuhan. Amin. Dan itulah saat kita bisa mulai menyembah Tuhan. Namun setelah kejatuhan Adam dan Hawa,
Hubungan yang indah dengan Tuhan itu rusak. Tetapi Tuhan tidak menyerah. Dia memakai banyak cara agar anak-anaknya bisa kembali menyembahnya. Bisa kembali menyembahnya. Dan puncaknya adalah apa? Salib Kristus. Yesus menyerahkan tubuhnya di atas kayu salib. Dan melalui pengorbanannya, dia membuka jalan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Bisa menyembah Tuhan. Dengan darahnya, Yesus memberi kita kesempatan untuk bisa menyembah Tuhan kembali. Amin. Itulah sebabnya 1000 tahun sebelum Yesus datang, Raja Daud sudah menyanyikan tentang salib Yesus. Hal itu tertulis dalam Mazmur pasal 22. Kita baca ayat yang kedua dulu. 1, 2, 3. Allahku, Allahku. Oh, saya baca ya. Mazmur pasal 22. Oke, 1, 2, 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. 8 dan 9, oke. 1, 2, 3. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencipkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Oke, 17, 18, 19, 1, 2, 3. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan pejahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Setiap kali kita membaca Mazmur pasal 22 ini, kita bisa mengingat siapa? Penderitaan siapa? Yesus di kayu salib. Tetapi yang luar biasa adalah ayat yang ke-27. Kita baca ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Amin. Di ayat ini tertulis bahwa semua ujung bumi, semua bangsa dan semua suku akan kembali kepada Tuhan. Lalu mereka akan melakukan apa? Ya, mereka akan menyembah Tuhan. Inilah visi Tuhan, harapan Tuhan yang Yesus lihat di atas kayu salib. Satu lagi, kita bersama baca kitab Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9. Kemudian 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Amin. Segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa, orang Korea, orang Indonesia, orang yang lain-lain, segala bangsa berkumpul di hadapan Tuhan dengan memakai jubah putih. Artinya apa? Mereka sudah disucikan dengan darah Yesus Kristus. Dan mereka memegang daun-daun palem di tangan mereka. Untuk apa? Kenapa mereka berkumpul? Mereka berseru. Ayat 10, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Amin. Inilah penyembahan segala bangsa, segala suku, semua bahasa berkumpul di hadapan Tuhan. Mereka bersama-sama menyembah Tuhan dalam bahasa masing-masing. Benar ya? Saya biasanya melayani pengkhotbah dan WR dan mengajar. Saya kadang pelayanan WR dalam beberapa bahasa. Bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga.
10 tahun yang lalu saya pernah ikut conference misi di mana Istanbul di Turki. 2.000 orang berkumpul di sana. Banyak suku, banyak bahasa. Ini PowerPoint leadingnya ada bahasa 10-15 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa apa-apa. 2.000 orang bersama-sama naik pujian dalam bahasa masing-masing. Wah, saya baru teringat firman Tuhan ini. Pada akhirnya, saat Tuhan Yesus datang kembali lagi di dunia ini, bangsa-bangsa semua berkumpul di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama naik pujian. Amin. Pujian apa? Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Amin. Yang percaya katakan amin. Inilah yang menjadi visi Tuhan dalam kehidupan umatnya. Amin. Namun sebelum hal itu terjadi, ada satu hal yang harus terjadi. Apa itu? Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya, kita harus hafal ayat ini, firman Tuhan ini. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Ini semuanya untuk ibadah atau penyembahan. Kenapa? Ikuti saya. Tuhan selalu mencari penyembah yang sejati. Inilah yang terutama bagi Tuhan. Banyak orang pergi ke gereja untuk apa? Biasanya mendapatkan sesuatu. Tapi kita seharusnya pergi ke gereja untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Penyembahan harus dilakukan dengan memberi, bukan untuk meminta. Ada yang pergi ke gereja karena musiknya bagus, ingin diberkati, atau ingin merasa tenang. Memang itu juga diperlukan. Tetapi yang terutama bukan itu. Yang terutama adalah kita pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Apakah Bapak Ibu, teman-teman semua pergi ke gereja untuk beribadah? Apakah kita mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan? Saat kita berpakaian sebelum pergi ke gereja atau di perjalanan ke gereja, apakah hati kita ingin menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saya ada seorang Pak Pendeta bernama John MacArthur. Beberapa minggu yang lalu sudah meninggal ya. Dia berkata, kita baca ya, 1, 2, 3. Kita diselamatkan untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan adalah tema utama dalam Alkitab. Tema yang kekal dan tema inti dari sejarah keselamatan kita. Saya setuju. Ada lagi, Pak Pendeta A.W. Tozer, saya baca ya, menyembah Tuhan yang kita kasihi adalah tujuan utama keberadaan kita sebagai manusia. Itulah alasan kita dilahirkan dan dilahirbarukan dengan kuasa dari Tuhan. Itulah alasan kita diciptakan dan alasan kita dilahirbarukan. Itulah juga alasan keberadaan gereja kita. Gereja Kristus ada terutama untuk menyembah Tuhan. Amin. Hal lainnya harus dilakukan setelah itu. Inilah pengertian yang sangat penting tentang penyembahan atau ibadah. Kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus.
Dan kita telah menerima hidup yang kekal serta surga sebagai hadiah. Hal ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Tetapi kita juga harus ingat, diselamatkan bukan hanya tentang mendapatkan tiket ke surga atau akhir dari perjalanan hidup kita. Maaf ya, saudara-saudara yang agama yang lain, semuanya saya kadang lihat mereka sungguh melayani. Benar ya, puasa, berdoa, memberi zakat. Saya ada banyak teman orang misionaris di negara yang lain, Tibet, Buddha, mereka sungguh percaya kepada agama mereka. Tapi semua agama itu jauh beda dengan kita. Mereka menyembah Allahnya, mereka melakukan amal perbuatan baiknya untuk apa? Untuk diselamatkan. Benar ya? Jadi amal perbuatan, segala perbuatan mereka tujuannya keselamatan terakhir. Tapi kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, puasa, melayani untuk diselamatkan? Tidak. Kita diselamatkan hanya dengan kepercayaan kepada darah Yesus Kristus. Amin. Jadi keselamatan kita adalah permulaan. Karena kita sudah diselamatkan, kita bisa mulai menyembah Tuhan. Tapi agama yang lain mereka menyembah Allah mereka untuk diselamatkan. Jauh beda. Jadi apa itu penyembahan? Penyembahan itu apa? Bahasa Inggris, penyembahan itu worship. Kita dapat membagi ini menjadi dua kata, worship and ship. Worship artinya apa? Nilai, kepentingan, atau sesuatu yang berharga. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah yang paling berharga dan penting dalam hidup kita. Ship, kata ship itu artinya keadaan, kedudukan, atau hubungan. Ini menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita memuliakannya dan memberikan nilai tinggi kepadanya. Nilai tinggi kepadanya. Jadi kata worship bukan hanya tentang tindakan memuji atau beribadah, tetapi juga sikap hati yang menempatkan Tuhan sebagai yang paling berharga dalam hidup kita. Oke, selanjutnya dia sedang apa? Kosakata apa? Proskuneo. Ini bahasa Yunani. Itu artinya apa? Menyerahkan diri sepenuhnya dengan bersujud. Artinya apa? Ini adalah tindakan seorang hamba atau budak yang mencium kaki tuannya. Selanjutnya, mencium kaki tuannya. Itu artinya apa? Penyembahan itu adalah menyangkal diri dan berkata di dalam hati, aku adalah milikmu. Aku menyerah segalanya kepadamu. Engkau adalah rajaku. Benar? Benar. Jadi setiap orang menyembah. Menyembah apa? Kalau ibadah adalah memberikan nilai tertinggi kepada sesuatu, itu berarti semua orang di dunia ini sedang menyembah sesuatu. Karena setiap orang mempunyai hal-hal yang mereka anggap penting dan berharga dalam hidupnya. Ada hal-hal yang kita pikirkan seperti ini. Oh, ini sangat penting. Aku tidak bisa hidup tanpa ini. Kita bayangkan, kalau bagi Bapak Ibu, gimana? Oh, aku tidak bisa hidup tanpa ini. Apa? Itu pertanyaan itu sama dengan ini. Apa yang paling kamu anggap penting? Dari mana kamu merasa berharga? Apa yang paling sering kamu pikirkan dan kamu jaga?
Apa yang kamu sembah? Semua pertanyaan ini artinya sama. Contohnya ini, orang yang menyembah uang, mammon. Mereka sering khawatir tentang uang, memikirkan uang, dan berbicara tentang uang. Percakapan mereka selalu tentang uang. Pentingnya uang, apa yang terjadi saat punya uang atau tidak punya uang. Mereka membagi orang jadi dua. Apa? Orang kaya yang memiliki banyak uang dan orang miskin yang tidak punya. Mereka mencoba membuktikan dan meyakinkan bahwa uang itu sangat penting. Mereka sedang memperkenalkan, menginjil tentang uang. Uang itu baik, uang bagus. Saya mau berbagi kesaksian sebentar saya tentang saya. Boleh? Ya, ini siapa? Maaf ya, bisa lihat ya. Saya dan istri saya bertumbuh di gereja yang sama. Kita juga memiliki kesamaan, yaitu dibesarkan oleh seorang ibu yang kuat di dalam iman. Saat ini saya akan membagikan sedikit kesaksian hidup saya. Saya pergi ke gereja karena mengikuti ibu saya. Sehingga saya tidak merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya, saya dulunya adalah seorang Kristen KTP saja. Bahasa Korea Sunday Christian. Ini 25 tahun yang lalu puasa Kim. Jauh beda. Jauh beda. Berbeda dengan saya, istri saya adalah seorang remaja yang taat beribadah dan juga cantik dan baik hati. Di Korea, dulunya saya adalah guru matematika di sebuah lembaga pendidikan untuk mempersiapkan ujian masuk universitas. Sehingga saya bisa menghasilkan banyak uang. 25 tahun yang lalu, setiap bulan saya menghasilkan uang 50 juta, 60 juta. Saya mau tanya ini, dengan uang itu, saya memakai uang itu untuk apa? Setiap malam saya mabuk-mabuk, pergi ke diskotik, mohon maaf ya, bermain cewek, dan juga bahkan saya suka judi, berjudi. Menjalani kehidupan kelam ini secara otomatis membawa saya jauh dari Tuhan. Ini adalah foto saat saya menjalani kehidupan masa yang lalu, sangat gelap. Namun suatu ketika Tuhan memanggil ibu saya pulang ke surga. Waktu saya berusia 25. Saat itulah penderitaan dalam kehidupan saya dimulai. Kurang lebih pada saat saya berusia 24 tahun. Penderitaan ini saya rasakan karena saya selalu menyakiti hati ibu saya. Saya sedih. Suatu hari ketika saya berdoa, saya mulai berdoa. Tiba-tiba Tuhan memberikan penglihatan kepada saya. Dan saat itulah perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Saya disadarkan bahwa Tuhan benar-benar mengutus anaknya ke dunia untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus semua dosa dan kesalahan aku. Tuhan juga menyadarkan saya bahwa Tuhan telah merancangkan rencana yang luar biasa dalam kehidupan saya. Sejak hari itu, hidup saya berubah 180 derajat. Saya yang dahulunya pemabuk dan perokok berat, sejak hari itu semuanya berhenti. Baik judi maupun pergi ke diskotik. Sebaliknya mulai hari itu saya lebih giat lagi ke gereja untuk beribadah dan mengikuti semua kegiatan pelayanan yang ada. Istri saya mengetahui perubahan drastis yang terjadi dalam hidup saya. Saat itu juga menjadi kekasih saya. Dulunya istri saya membenci saya. Membenci saya. Dia selalu jauh dari saya. Oke. Tepatnya 2 tahun setelah kejadian itu,
ibu dari istri saya juga meninggal dunia. Saat itu usia istri saya juga 24 tahun. Karena usia saya dan usia istri saya terpaut 2 tahun. Sebenarnya istri saya hanya tinggal berdua dengan ibunya karena ayahnya pergi meninggalkan mereka berdua. Dia pergi ke mencari cewek yang lain. Sehingga istri saya bertumbuh dan hidup dengan ibunya dalam kesusahan, sangat miskin. Jadi istri saya selalu pengen mendambakan untuk menikahi seorang pria yang kaya dan baik hati, sehingga dia bisa merawat ibunya yang sudah cukup menderita. Tetapi ibunya meninggal dunia. Tiba-tiba ibunya meninggal dunia. Jadi sehingga semua harapan Ibu Kim sirna seketika. Mulai saat itu, kehidupan rohani istri saya juga mulai goyah. Awalnya dia tidak terima dengan keputusan Tuhan mengambil ibunya. Tetapi lama-kelamaan dia pun mulai meragukan keberadaan Tuhan. Hal ini membuatnya semakin menjauh dari Tuhan. Namun beberapa waktu kemudian, istri saya hidup dalam kenyataan pahit itu. Tuhan tiba-tiba menyatakan diri kepadanya dan berkata kepada istri saya, "Anakku yang kukasihi, anakku yang kukasihi, aku memiliki rancangan dalam hidupmu. Kamu bukan hidup untuk ibumu, atau kamu bukan hidup untuk dirimu sendiri, tetapi kamu hidup untuk mereka yang belum menerima keselamatan. Sama seperti kamu memiliki sebuah impian, aku pun memiliki impian itu." Ini suara dari Tuhan bagi istri saya. Dan Tuhan bertanya kepada istri saya, "Maukah kamu hidup untuk kerajaanku? Maukah kamu hidup mengikuti jalanku?" Setelah mendengarkan suara Tuhan ini, istri saya kembali memperoleh pengharapan yang baru. Dia berjanji untuk hidup sebagai seorang misionaris. Dia juga memberitahukan kepada saya pengharapan itu, sehingga kami sepakat untuk hidup sebagai seorang misionaris. Kemudian kami menikah. Selanjutnya, setelah itu kami pergi ke berbagai negara untuk bertemu dengan jiwa-jiwa yang belum mengenal Injil Tuhan, untuk memberitakan karya keselamatan bagi mereka. Ini yang kiri kami pergi ke Pakistan, yang kanan Afghanistan. Selanjutnya, yang kiri kami pergi ke Syria, yang kanan itu Algeria. Selanjutnya, ini Turki sama anaknya waktu berusia 1 tahunnya. Dan juga dengan pertolongan Tuhan, tahun 2017 saya dan istri saya dan anak-anaknya boleh diizinkan Tuhan untuk menginjak tanah Indonesia. Amin. Puji Tuhan. Kita baca ini. Selanjutnya, mari kita baca ini. 1, 2, 3. Penyembahan. Amin. Apa yang kita paling berharga? Apa yang kami berpikir nilai tinggi? Yang terutama bagi kita seperti apa?
mari kita coba tanya kepada dirinya sendiri. Aku tidak bisa hidup tanpa ini. Apa? Aku tidak bisa hidup tanpa apa? Uang, keluarga, suami dan istri, anak-anaknya, dan lain-lain. Tapi kita bisa hidup tanpa Tuhan. Penyembahan sejati kita bukan hanya naik pujian, melayani Tuhan. Penyembahan yang sejati itu kita menyerahkan segalanya. Amin. Karena Tuhan telah menyerahkan, memberi segalanya bagi kita terlebih dahulu. Siapa yang mau hidup untuk Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang mau memutuskan hidup untuk Tuhan? Angkat tangannya. Oke. Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki.
berdiri ya, saya mau 100 tahun yang lalu negara Korea adalah salah satu negara termiskin di dunia. Bukan hanya miskin, tetapi juga kotor. Ada PowerPoint slide, beberapa slide sebelumnya, ada foto Korea, orang-orang Korea. Korea juga sangat kotor, rusak, dan dianggap sebagai negara yang terkutuk. Tidak ada yang peduli dengan Korea. Sebuah negara kecil di Asia. Tapi para misionaris datang ke sana. Ini misionaris seorang bernama Thomas dari Inggris. Dia usianya cuma 24 tahun. Dia rajin belajar bahasa Korea selama 1 tahun. Dia membawa buku Alkitab untuk memberi buku Alkitab kepada orang Korea. Tetapi sebelumnya, selanjutnya sebelum
sejati kita bagi Tuhan. Yang setuju, amin. Yesus engkau baik sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk mulai sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, tetap setia nanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kui Tuhan. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Siapa yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita, angkat tangan kepada Tuhan, angkat tangan tinggi kepada Tuhan. Itu matam. Saya hanya seorang manusia, hamba Tuhan itu. Saya juga orang berdosa. Saya tidak ada kuasa, tetapi ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di tempat ada 2 orang dan 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan Yesus pasti ada di tempat ini. Amin. Angkat tangan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup untuk-Mu Tuhan. Kami mau hidup untuk kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, bahkan kami mau hidup untuk jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu mencari penyembah yang sejati. Tuhan, kami mau menjadi seorang penyembah yang sejati yang Tuhan cari. Aku ada di sini. Tuhan, pakailah hidup aku. Pakailah keluarga kami. Pakailah anak-anak kami. Pakailah gereja kami. Pakailah Indonesia kami untuk kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, tetapi kami hanya anak kecil.
yang tidak mampu, yang tidak berdaya. Tetapi kami percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memegang hanya janji Tuhan. Penuhilah kami dengan pengharapan dari surga. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa darah Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan telah datang di dunia ini untuk kami. Kami percaya Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa kami. Kami percaya Tuhan telah bangkit pula untuk menghidupkan jiwa kami. Kami percaya Tuhan telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami percaya Tuhan sedang berdoa untuk kami, untuk menguatkan hati kami. Dan juga kami percaya Tuhan Yesus Kristus pasti akan datang kembali lagi di dunia ini untuk kami, untuk Indonesia, untuk Korea, untuk bangsa-bangsa di seluruh bumi. Kuatkanlah hati kami, pakailah hidup kami untuk supaya kami bisa mewartakan Injil Kristus Yesus kepada seluruh bumi. Tuhan, tolonglah kami. Pakailah anak-anak generasi muda gereja GKI Siloam ini. Mereka adalah garam dan terang di dunia. Pakailah hidup mereka. Haleluya. Kami mau letakkan segala hidup generasi muda kami di atas tangan-Mu Tuhan. Terimalah hati kami, terimalah hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita duduk kembali, kita saling katakan ke kanan lagi dengan kepercayaan. Amin. Kita saling katakan ke kanan dan kiri. Tuhan selalu mencari kamu. Dengan sukacita. Satu lagi. Tuhan pasti akan memakai hidupmu. Tuhan pasti akan memakai keluargamu. Tuhan pasti akan memakai gereja kita untuk bangsa-bangsa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sarangeyo, sarangeyo. Aku mencintaimu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita sehari. Ya, sekali lagi kami mengucapkan kamsahamnida untuk Mr. Kim dan tim untuk pelayanan pada malam hari. Beri kemuliaan sekali lagi untuk tim. Ya, kamsahamnida Mr. Kim dan tim dan sarangeo ya. Ya, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan diiringi pujian NKI dengan nomor 209, kewajibanmu yang mulia. Bagi yang bertugas, saya persilakan.
sudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergemar. Yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Angkat tinggi tunggulnya hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Kawan yang telah jatuh dan lemah, baik tolonglah dan jangan kau lepas. Baik padanya kau peringatkanlah, kasihnya pelepas. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus. Soraklah. Angkat tinggi tunggulnya hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah selesai memberi, kiranya Engkau menolong Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami dalam segala pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan persembahan yang telah kami beri, kiranya itu hanya untuk dipakai untuk kemuliaan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita masuk dalam ruang pengumuman jika ada. Oh ya, jika tidak ada, ya kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Sekali lagi saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian mengatakan, anugerah mempesonaku. Karyamu sungguh ajaib.
Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau telah menjamin keselamatan kami di atas kayu salib. Hari ini kami semua anak-anak ketebusan-Mu datang untuk berbakti kepada Tuhan. Bapa, kiranya ibadah kami pada malam hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan
dan memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah menghadiri ibadah pada malam hari ini, agar kami semua dikuatkan dan diteguhkan kembali di dalam iman dan rohani kami, sehingga kami juga boleh keluar dari tempat ini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu bagi dunia ini dan memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitas pekan ke depan, agar apa yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil di jalan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Jaga semua jemaat-Mu ketika kembali ke rumah masing-masing, agar tiba dengan selamat. Pendeta Boaz Kim dan rombongan juga ketika kembali ke tempat masing-masing, Tuhan yang jaga dan lindungi, supaya lewat perjalanan yang sungguh istimewa ini, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan pulanglah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan-Mu, mulai malam hari ini sampai Juru Selamat kita datang untuk yang kedua kalinya, mengangkat kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya persilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Ya, ibadah kita telah selesai. Selamat malam, selamat hari Minggu, dan shalom. Sarang